bagaimana perasaan Anda melakukan dan mengikuti aktivitas di hari ini? Dan saudara, kita hadir kembali pukul 9 di pekan kedua dan pekan keempat untuk program acara salah satu program unggulan ya, Pasar Aman, yang mana pagi hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Sekretaris BP3A, ada Ibu Siti. Alhamdulillah. Tetap cantik dan semangat. Insya Allah. Insya Allah selalu ya. Baik, hari ini saudara kita akan membahas tema seputar bagaimana membangun kerjasama multisektor ya, pangan aman untuk mencegah stunting. Sebenarnya di kesempatan ini juga saya sangat berharap ya ada pihak terkait lain sama kita ya, supaya lebih menajamkan tema kita hari ini. Tapi sepertilah sudah ada Ibu Sekretaris, seperti apa? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terkait dengan tema hari ini, membangun kerjasama multisektor pangan aman untuk menurunkan angka stunting. Program ini adalah kelanjutan dari program Badan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM kemarin, yang mana di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah Parepare mendapatkan peringkat pertama secara nasional untuk pasar aman. Nah, di tahun 2021 lagi ini dikembangkan pengembangan sasaran program. Jadi tidak lagi hanya satu program yaitu pasar aman, tetapi ini tema Mbak Ika. Jadi seperti itu. Nah, seperti apa kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sinergitas program pasar aman dengan Kelurahan Pangan Aman adalah kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ kami mengintervensi program PKK. Nah, keterkaitannya dengan hal itu penggerakan kader di beberapa kelurahan untuk kader posyandu, kader yang ada di kelurahan itu kami melalui gerakan Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan 4 secara masif melakukan sosialisasi dan edukasi untuk merubah mindset masyarakat yang ada di kelurahan untuk merubah pola hidup bersih sehat. Sehingga dari edukasi yang kami lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu dari Agustus 2020 angka stunting di Kota Parepare itu 32%. Nah, seiring berjalannya tahun berapa Ibu? 2020. 2020 di angka 13? Di angka 32. 32,sekian%. Sebelumnya berarti ada penurunan. Iya, nah di 2021 data terupdate yang diberikan oleh Dinas Kesehatan itu sudah mencapai 23, sekian%. Jadi ada penurunan. Betul, sangat signifikan. Iya, dari edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan secara masif di 22 kelurahan melalui penggerakan program kerja PKK yang di tingkat kota turun ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Seperti itu. Baik. Tapi kemudian ini bisa Sekretaris mohon izin. Ini kan tentunya seperti saya katakan di awal bahwa sebenarnya kita butuh beberapa SKPD lain untuk menunjang untuk statement kita hari ini supaya lebih paham gitu ya. Tetapi oke lah, ini saya kira sebuah kabar yang mencerahkan dari angka 32% kemudian turun. Menurut saya ini signifikan sekali di angka 23%. Seperti apa bentuk edukasi yang dilakukan waktu itu kepada masyarakat melalui program PKK itu? Iya. Jadi di samping dukungan alokasi anggaran dari pemerintah daerah sendiri melalui edukasi program yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan melalui kegiatan PKK di kelurahan kecamatan. Itu kami lakukan secara masif, merubah pola hidup masyarakat, pola hidup bersih dan sehat.
Kemudian ada juga untuk tahun 2021, alhamdulillah Kota Parepare juga mendapatkan alokasi anggaran melalui bantuan keuangan provinsi, dan itu difokuskan kepada PP sendiri. Jadi selain mendapatkan alokasi APBD, pemerintah kota juga mendapatkan dana hibah melalui bantuan keuangan provinsi. Nah, itu juga salah satu output daripada bantuan keuangan itu adalah bagaimana bisa menurunkan angka stunting di Kota Parepare. Nah, edukasi sosialisasi yang secara masif kita lakukan melalui beberapa kader yang kita turunkan di masyarakat yang sudah terbina oleh PKK Kota, PKK Kelurahan, dan PKK Kecamatan, itu menurunkan beberapa kader untuk menyasar tangga untuk hal itu. Jadi sasaran pertama yang kami lakukan adalah ibu hamil, kemudian yang kedua sasaran ibu menyusui. Jadi kami edukasi untuk dapat menyapi anaknya untuk yang ibu menyusui itu sampai dengan 2 tahun, seperti itu. Oke, seperti itu. Dan ini saya kira bagaimana kemudian, karena saya kira dengan angka 32 atau 23 berarti masyarakat sangat animonya besar dan mengapresiasinya dengan setinggi-tingginya begitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya saya rasa kita jangan puas dengan di 23% itu. Pasti ada tindakan konkret lain, pendekatan persuasif selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman dari DP3A dan juga terkait seputar bagaimana menuntaskan stunting di wilayah Kota Parepare. Iya, jadi begini Bu Ika, target pemerintah kota sampai dengan tahun 2024 di RPJMD Kota Parepare itu sampai dengan 14%. Nah, seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Wali Kota di setiap penghargaan yang beliau terima, bahwa target sasaran yang akan kita capai itu tidak akan bisa berhasil ya jika tidak dilakukan pola integrasi ya, beberapa SKPD, kemudian terintegrasi. Iya, gitu. kemudian Dinas Kesehatan dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sendiri memberikan mungkin makanan tambahan untuk sasaran program yang akan dituju. Iya, ya. Kemudian yang seperti tadi program Balai POM ini, Dinas Perdagangan selain menyentuh pasarnya juga menyentuh di sekelilingnya, sehingga kelurahan di sekitar tersebut akan aman, bebas pangan aman seperti yang tema kita hari ini. Kemudian dari PU sendiri perbaikan sanitasi dan air bersihnya sudah pasti. Nah, makanya dikatakan dalam tema tersebut secara multisektor terintegrasi seperti itu. Istilahnya multisektor terintegrasi, iya, dan dilakukan dengan penuh integritas yang tinggi. Iya. Oh, mantap, keren ya. Baik, saudara jangan kemana-mana, Bu Sekretaris DP3A Ibu Siti Rahma masih akan mengabarkan banyak sekali informasi bagaimana multisektor ini dengan apik luar biasa untuk menuntaskan stunting di wilayah Kota Parepare. Tetaplah bersama kami. FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bersatu padu untuk mewujudkan ini, karena kita yakin bahwa ini harus kerja-kerja, ini kerja-kerja keumatan yang harus kerjasama begitu ya. Tapi kalau coba dari pertanyaan saya bisa sebelum 2021 kan tinggal beberapa bulan nih bisa ya. Kita tentunya 2022 ada gebrakan baru bagaimana saya bilang tadi angka stunting kalau perlu hanya di 0, sekian kita caranya begitu ya. Nah ini seperti apa untuk kedepannya bentuk kolaborasi dengan KPD terkait begitu? Jadi kembali ke tema dulu, Ibika. 2020 kemarin kan yang kita sasar itu pasar. Ini sebenarnya program Balai POM. Akan tetapi program Balai POM tidak lagi menyentuh lokus pasar saja, tetapi lebih kepada bagaimana seluruh kelurahan di Kota Parepare itu pangannya aman. Seperti apa misalnya dinas perdagangan menyentuh berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka yang ada di sana, itu bagaimana mengedukasi pedagang untuk dapat menjual 9 bahan pokok itu bebas dari bahan berbahaya. Kemudian di sana juga ada kegiatan untuk pengawasan terhadap barang beredar. Ini juga bagian indikator daripada pangan aman itu sendiri dan indikator dari pemenuhan hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik, seperti itu. Kemudian dengan dinas PU misalnya, perbaikan sanitasi, perbaikan layanan air bersih, kemudian kami dari Dinas Sumber Daya Perempuan dan Anak itu melalui tambahan alokasi anggaran melalui Badan Bantuan Keuangan Provinsi, itu juga di Juknis yang ada itu dapat memberi tambahan makanan kepada anak. Jadi selain alokasi anggaran APBD yang ada, itu kami gunakan untuk edukasi secara masif di semua kelurahan hingga menyentuh rumah tangga. Nah, dari apa yang didapatkan oleh kader, misalnya ditemukan bahwa kan di Capil itu Bu Ika sudah ada by name by address untuk anak yang stunting. Nah, sasaran itu yang kemudian diberikan kepada kader untuk menyentuh secara edukasi.
misalnya Pokja 1 turun dengan berdasarkan programnya mereka, Pokja 2 seperti itu sampai dengan Pokja 4. Setelah itu dari alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu kemudian kami berikan asupan untuk makanan tambahan. Jadi kami optimis sesuai dengan target RPJMD sampai dengan 2024 nantinya itu 14% sampai dengan sebesar 14% target RPJMD untuk angka stunting di Kota Parepare. Berarti ini jangan khawatir, ini berkelanjutan ya. Iya. Ini akan berkelanjutan tadi seperti uraian Ibu Sekretaris ini hingga 2024 akan disasar dan dilakukan kegiatan preventif untuk itu. Iya. Apalagi tadi targetnya di angka 14% ya. Iya. Saya kira itu ada sebuah angka yang memang cukup fantastis. Kemudian meskipun harapan kita sih masih turun lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali tetaplah bersama saya dan juga Bu Siti Rahmabir, Sekretaris DP 3A Kota Parepare. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.999. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Hari ini masih kita membicarakan tentang stunting. Ini sebenarnya kalau dilakukan oleh pihak terkait dalam artian perintah Kota Parepare secara menyeluruh yang sudah di treatment dilaksanakan, saya kira ini sudah luar biasa sekali ya perhatian dari segenap SKPD untuk itu. Tetapi mungkin harapan besar sebenarnya karena ini adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk fase-fase emas di masa mendatang. Jadi ini sebenarnya PR kita sekarang untuk nanti, karena sekarang mungkin nggak kerasa, tapi 10 tahun mendatang anak-anak inilah yang akan menggantikan kita sebagai pelanjut estafet gitu. Apalagi Kota Parepare ya istilahnya adalah kota yang memang orang-orang luar biasa lahir di sini, besar di sini dan berkembang di sini. Seperti apa dari P3A ini khusus untuk kita garis bawahi perempuan dan anak ini ada di sana ini. Silakan Ibu. Jadi untuk mencapai hal itu saya pikir hanya diperlukan komitmen bersama antara semua pihak, semua SKPD, kemudian semua stakeholder yang ada di Kota Parepare untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah kota untuk menurunkan angka stunting di Kota Parepare, karena kami pikir bahwa jika tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergitas program sama SKPD, kemudian tidak ada
kita tidak saling program yang ada di SKPD tidak saling terintegrasi, maka kami pesimis untuk capaian RPJMD hingga 2024 sebesar 14% itu akan sulit kita capai. Dan untuk sekarang ini kami yakin bahwa capaian itu akan pasti kita capai jika bersama-sama kita membangun komitmen, membangun sinergitas dan membangun kolaborasi, dan yang pastinya bermitra dengan siapapun yang ingin membangun Kota Parepare. Seperti itu. Benar-benar saya sepakat sekali kalau dengan Ibu Sekretaris. Intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi untuk Parepare yang lebih maju. Saya kira begitu ya, semuanya harus istilahnya duduk bersama, rembuk bersama, satu visi dan misi ya. Intinya adalah bagaimana Parepare ini bebas stunting, anak-anak kita sehat, dan mungkin untuk mungkin ada himbauan kepada pemirsa ibu-ibu nih, supaya ini kan sebenarnya kalau dipikir jangan ada stigma bahwa ada di dinas terkait. Intinya adalah masyarakat yang harus betul-betul merasa bahwa ini penting. Silakan Ibu. Ya, jadi seperti yang kami selalu dengungkan kepada masyarakat bahwa ibu adalah madrasah pertama di keluarga untuk bisa membina keluarganya, sehingga program yang ada di kami sangat diharapkan untuk bisa dapat merubah pola hidup bersih. Kemudian target pemerintah kota untuk membangun Kota Parepare, kemudian bersinergi bersama kader-kader yang ada di kelurahan, kecamatan itu dapat dipenuhi. Yang saya tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa sangat diperlukan kerjasama kolaborasi dengan semua stakeholder di Kota Parepare untuk bisa menurunkan angka stunting minimal hingga 2024 target itu dapat dipenuhi sebesar 14%, dan untuk sekarang target itu masih di kisaran 23, sekian persen untuk Februari 2021. Kami berharap di 2024 nanti target 14% itu dapat dipenuhi, dan tidak menutup kemungkinan target itu jika kita berkolaborasi, kemudian program yang ada di SKPD saling bersinergi, maka target itu akan dapat melampaui daripada target capaian yang kita inginkan di awal pemerintahan Bapak Wali Kota. Malah istilahnya targetnya itu kan cuma target 14%. Tidak menutup kemungkinan bisa di angka 10%. Jadi kalau ini betul-betul dilakukan secara kita bareng-bareng nih. Ya, kita gotong royong semuanya, merasa peduli, merasa bahwa ini perlu dilakukan seperti yang saya katakan di awal, bahwa ini untuk generasi emas 2045 Parepare nol stunting. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris sudah berkenan hadir dari segala kesibukan rutinitas, menyempatkan hadir untuk menyapa pemirsa di rumah, terkhusus untuk ibu-ibu ya, bagi Anda mungkin saat ini sedang mengandung atau mungkin sedang punya balita dan batita, ini penting sekali. Mungkin bisa nanti sering-sering konsultasi ke posyandu, ke puskesmas untuk mencari informasi lebih lanjut, karena akan ada pendampingan khusus ya Bu ya buat Anda untuk mencegah stunting yang dimulai dan diawali dari rumah masing-masing, dari keluarga. Terima kasih sekali lagi. Baik saudara, sampai di sini saya menemani Anda bersama Ibu Siti Rahma, Sekretaris DP 3A Kota Parepare, seputar membangun kerjasama multisektoral untuk mencegah stunting di Kota Parepare. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ketemu lagi kita di kesempatan yang lain Ibu. Ibu, nanti kita kalau perlu kita nanti meliputnya. Nah, kegiatan DP 3A pendampingan kepada ibu-ibu di tengah masyarakat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.